Perbanyakan vegetatif tanaman vanili dengan cara stek. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Seperti polybag ukuran 20x15, ya, pisau cutter yang baru, ya, hormon perangsang akar, bisa merek apa saja. Di sini saya ada pilih Groton, kemudian anti jamur. Ya, terserah juga mereknya. Bisa menggunakan merek Antrakol. Kemudian tahapan yang kedua, mempersiapkan media tanam ataupun media pembibitan. Sini ada sekam bakar, topsoil, dan pupuk kandang. Ya, dengan komposisi 1:1:1. Kemudian ketiga media ini dicampur merata, yang diaduk merata, dan dimasukkan ke dalam polybag. Dan selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu persiapan bahan stek, ya, bahan tanam stek. Ya, kita mengambil dari tanaman yang sehat pastinya, tanaman yang subur. Sebaiknya pengambilan stek dilakukan pada pertengahan musim penghujan, saat pertumbuhan pohon induk ataupun pohon yang mau kita ambil bahan steknya dalam keadaan aktif. Sulur yang baik untuk dijadikan stek adalah sulur yang belum pernah berbunga dari pohon yang pernah berbuah, yang mempunyai ruas yang relatif tidak terlalu panjang. Atau pengambilan bahan stek juga bisa diambil dari tanaman yang belum pernah berbuah namun sudah berumur lebih dari 1 tahun. Untuk mendapatkan stek dengan daya tumbuh yang baik, maka sebaiknya diambil ruas keempat dari bagian pucuk. Ya, hal ini guna agar seperti kandungan karbohidratnya, asam amino, vitamin, JPT-nya itu masih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan stek. Selanjutnya dilakukan pemotongan sulur sesuai dengan jenis stek yang mau kita lakukan, ya. Bisa stek pendek, ya. Stek pendek itu ada stek 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, maupun stek panjang, ya, stek 5 ruas dan stek 7 ruas. Ini dia stek 1 ruas, ya, yang memiliki 1 daun tunggal. Ya, kalau kita perhatikan, ya, di ketiak daun itu ada mata tunas, ya, calon mata tunas kalau kita perhatikan, ya, dengan dekat. Kita lakukan pemotongan pada bagian buku yang akan kita tancapkan ke dalam tanah, ya, dipotong dengan miring, ya, untuk memperluas daerah perakaran. Ya, jangan sampai terbalik, ya, pastikan mata tunas itu berada di bagian atas. Dan ini adalah pemotongan untuk stek 2 ruas, ya, 2 ruas dengan memiliki 2 daun, ya. Kemudian kita akan melakukan pemotongan dengan teknik stek panjang, yaitu 5 ruas, ya. Ini kalau dihitung 5 ruas. Ya, caranya sama, dipotong runcing di bagian yang akan ditanamkan ke dalam tanah. Jadi kita sudah melakukan pemotongan terhadap stek pendek maupun stek panjang yang mau kita lakukan. Kemudian bisa juga dengan tidak meninggalkan daun sama sekali, ya, jadi tidak apa-apa. Kemudian sulur yang kita potong-potong tadi, ya, stek pendek dan panjang, setelah dipotong dibersihkan dengan air sekaligus fungisida, ya, dengan konsentrasi 0,2 sampai 0,3% selama 15 menit, kurang lebih 15 menit, ya, sampai bekas-bekas lendir, ya, itu hilang. Ya, dicuci bersih, dan setelah dicuci dihamparkan di atas kertas atau kertas koran ataupun rak-rak di tempat yang teduh, ya, untuk ditiriskan.
Kemudian selanjutnya ya, kita bisa menggunakan JPT untuk mempercepat keluarnya akar ya. Perendaman di dalam JPT bisa dilakukan kurang lebih 15 menit. Tahapan berikutnya yaitu penanaman pada media tanam. Ya, stek ditanam miring, ya, bagian buku yang berdaun tepat di atas permukaan tanah, dan buku yang kedua ya sedikit ditanam lebih dalam. Tanah di sekitar stek dipadatkan ya, agak ditekan, dan daun-daun stek diatur agar berada di atas, ya, dan mata tunas tidak sampai tertutupi. Pada penanaman stek panjang ya, 7 ruas, 5 ruas ke 7 ruas perlu menggunakan penyangga tajar ya, dan diikatkan, stek diikatkan ke tiang ataupun ke tajarnya. Kemudian tahapan berikutnya, stek diletakkan di dalam sungkup plastik berbentuk setengah lingkaran ya, tinggi 50-60 cm, dan untuk pemeliharaannya dilakukan penyiraman ya, tergantung kondisi kelembaban tanah. Berikut hasil pertumbuhan stek ya, sudah 4 minggu, 5 minggu ya, 6 minggu sampai 11 minggu ya. Terlihat perkembangan dari setiap minggunya ya, dari tunas sampai 2, 3, 4, bahkan sampai nanti berumur 3 bulan ya, sudah bisa dipindah tanam ya ke lahan. Setelah umur 3 bulan dia akan memiliki sekitar 5-7 ruas, dan itu waktu yang tepat ataupun kondisi bibit yang tepat untuk dipindah tanam. Oke, demikianlah cara perbanyakan bibit vanili dengan cara stek. Selamat mempraktekkan.